dan yang memiliki mobil yang bisa terbang itu dari golongan bangsawan, katanya seperti itu. Saya juga tidak tahu, bangsawan atau menengah ke atas. Nah, itu mobilnya terbang, nanti saya gambarkan di sini. Jadi mobilnya itu ya kayak mobil van itu loh, mobil van itu, tapi di belakangnya itu ada, di samping-sampingnya itu ada kayak gas itu. Sobat irasional dimanapun Anda berada, episode kali ini kita akan membahas mengenai kota gaib yang disebut Saranjana. Sebelumnya, untuk pembahasan lebih lengkap, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Mengapa irasional tidak membahas tentang kota gaib atau kota yang hilang disebut Saranjana? Karena memang saya tidak memiliki akses untuk menuju ke sana. Artinya ketika saya astral projection, saya tidak bisa menuju tempat itu. Dan ketika itu saya belum mendapatkan visa untuk berkunjung, artinya dalam tanda kutip adalah melakukan astral projection di Saranjana. Sementara dalam kasanah gaib, akses saya menuju Saranjana itu tidak ada. Artinya saya tidak memiliki izin untuk memasuki kota tersebut. Mengapa saya tidak membahas mengenai kota Saranjana? Karena memang saya tidak tahu. Karena ketidaktahuan saya, maka saya tidak akan membahas saat itu. Tapi ada hal yang membuat saya membahas mengenai kota Saranjana. Ya, ini kota yang terdapat di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sedangkan saya memiliki teman gaib ini. Ya, ini seseorang wanita, ya, hanya berada di Kalimantan Barat. Jadi Kalimantan Barat jauh dari Kalimantan Selatan. Dan ketika saya meminta izin pada si sosok ini kemudian menjawab bahwa di sana ada beberapa kota gaib, harus dibedakan antara yang Saranjana atau tidak. Saat itu demikian, dan akhirnya memang tidak ada akses. Dan sosok gaib yang saya temui, yang memang kenal saya di Kalimantan Barat, memang mengatakan demikian dan tidak punya akses untuk masuk. Artinya tidak memiliki visa untuk masuk kota gaib tersebut. Lalu saya cuekin karena memang tidak memiliki pengetahuan mengenai kota Saranjana tersebut. Meskipun banyak konten kreator yang membahas mengenai kota hilang atau kota yang gaib, ya ini kota Saranjana yang berada di
Kota Baru Kalimantan Selatan. Kalau ditanya perihal Kota Saranjana, orang-orang di Kota Baru saat ini atau orang-orang yang modern di sana pasti tidak pernah dengar, atau ya kayak mitos, oh di sana ada catatan sejarah kota ini pernah dicatat atau digambarkan sebagai peta oleh naturalis Jerman, yakni Salomon Müller. Beliau menggambarkan bahwa tempat itu disebut sebagai Tanjung Saranjana dalam petanya. Wilayah tersebut berada di selatan Pulau Laut. Ini dalam buku yang mengenai Indonesia saat itu, atau saat itu masih disebut sebagai Batavia. Jakarta masih disebut sebagai Batavia. Tentu saja kapasitas Müller ini tidak bisa dikatakan sebagai hal yang bercanda, karena memang kemampuan Müller ini tidak bisa diragukan ke dalam saat menggambarkan peta, karena dia mendapatkan pelatihan dari Museum Leiden Belanda. Jadi tidak main-main ketika Müller mendapatkan gambar atau mendapatkan pulau yang disebut Tanjung Saranjana. Lalu apa yang kita bahas mengenai kota yang hilang ini? Nah, mengenai visa yang tadi saya sebutkan, saat saya tidak mendapatkan visa, ya memang saya tidak akan membahas. Tapi suatu malam ada sosok yang mengaku sebagai penghuni Kota Saranjana. Saat itu datang menghampiri saya secara apa ya, secara gaib. Dan sosoknya adalah dua anak kecil, yang satu cewek, yang satu cowok. Yang cewek ini usianya sekitar, kalau manusia sekitar 14 tahun, dan kalau yang cowoknya ini usianya 8 tahun. Saat datang begitu, ini kok hawanya beda. Biasanya kan hawanya kayak jin, itu kan beda, ada dingin-dingin, ada hangat-hangat. Ini beda. Jadi kalau teman-teman ada yang membahas konten kreator bahwa penghuni Kota Saranjana ini adalah orang Bunian, mungkin ini orang Bunian ini di sosok makhluk halus yang dikategorikan khusus, beda dengan jin, beda dengan sosok makhluk halus yang vibrasinya agak rendah. Ini beda, ini vibrasinya agak tinggi sedikit, hampir tipis-tipis mendekati manusia ya. Dan memang tidak ada ini garis ini, equilibrium ini, garis di sini. Itu memang benar. Dan penampilannya saat itu, kalau yang cowok ini, anak yang cowok ini diem aja, yang cewek ini yang ngomong bahwa dia namanya adalah Pasya. Ini sudah mulai hadir nih. Sebenarnya video ini dibuat, sosok ini ada di balik kamera ya. Dan satu lagi yang cowok namanya itu Tio, tapi yang Tio itu diem aja, bajunya hitam, yang cowok itu bajunya hitam, pakai kaos di dalamnya, celana pendek dan sepatu cat gitu. Sementara yang cewek ini bajunya ini you can see, terus agak roknya
ya selutut, ini roknya selutut, pakai kayak sepatu boot, dan ada apa itu, ikat kepala itu. Nah, nanti kita gambarkan. Nah, sosok ini tiba-tiba bilang sama saya, Pak D gitu. Kok tahu namanya Pak D? Pak D pengen ke kota saya. Lah saya jawab itu, kotamu mana gitu. Kota apa itu? Kota Saranjana. Ya sebenarnya tidak ingin juga sih, tapi kan ini ingin membahas untuk sebagai konten saya di Irasional TV. Tuh, saya bilang gitu. Dan akhirnya itu sosok itu kayak bawa remote gitu. Yang pas saya itu kayak bawa remote tuh gitu. Nyetel gitu, kayak ada sebuah lingkaran gitu, kayak kumparan gitu. Kalau apa ya, kayak teman-teman pernah menyaksikan film Doctor Strange, nah itulah ada kayak buka gitu, kayak saluran itu, tapi saluran gaib. Nah itu saya diajak masuk ke sana, saya diajak masuk gitu, langsung ya sampai cepet banget. Nah ini kota saya Pak, ini kota saya yang disebut sebagai Saranjana. Saat itu di sana saya melihat itu jalan raya, banyak lalu lalang mobil gitu. Dan di situ di pinggir-pinggirnya itu banyak pipa-pipa yang panjang-panjang, pipa-pipa besi itu panjang. Tapi pipa-pipanya itu dicat merah itu, dicat merah. Dan juga yang lalu lalang itu juga mobil-mobil biasa, mobil-mobil saya pakai roda gitu. Ada beberapa mobil yang terbang. Mobil yang terbang itu kayak ada keluar gasnya itu loh dari bawah. Dan saya tanya, itu kok ada mobil terbang dan ada mobil yang pakai roda gitu, sama pasien. Dan beliau menjawab bahwa yang pakai roda itu masyarakat dari golongan menengah ke bawah, dan yang memiliki mobil yang bisa terbang itu dari golongan bangsawan, katanya seperti itu. Saya juga tidak tahu bangsawan atau menengah ke atas. Nah itu mobilnya terbang, nanti saya gambarkan di sini. Di mobilnya itu ya kayak mobil van itu loh, mobil van itu, tapi di belakangnya itu ada, di samping-sampingnya itu ada kayak gas itu. Ini kota apa saya pikir. Dan saya jalan itu waktu itu kondisinya seperti malam, jadi langitnya seperti abu-abu gitu, kayak mendung gitu. Terus jalan gitu, di situ banyak kota-kota, dan kota-kotanya itu bentuknya aneh juga. Kebanyakan adalah gedung-gedung pencakar langit, namun jarang dari beton, jadi memang dari besi-besi. Jadi banyakan yang menyangga itu besi, dan kayak logam itu kayak warna silver, kayak warna emas. Dan juga ketika ada juga pasar di situ, dan itu tuh kotanya tuh kayak turun, terus ada kayak pegunungan turun, kayak turun terus berkelok gitu, dan ada rumah, dan ada beberapa gedung. Kalau ditanya penduduknya ya apakah jin? Enggak, penduduknya ya biasa aja, cuman pakaiannya beda. Pakaiannya ada yang pakai jubah, ada juga yang pakai helm. Itu saya pikir mungkin pakai helm itu jalan-jalan gitu kesana kemari. Terus ada yang pakai kayak ini, baju seperti yang saya pakai ini, gedungin gitu, jalan. Dan mereka itu enggak saling ngomong, satu sama lain tuh diem aja. Jadi kotanya itu sepi, enggak ada suara apapun. Jadi mereka beraktivitas
diem aja, beraktivitas gitu. Mengambil buah-buahan itu juga diem aja, mengambil apapun barang itu diem aja, nggak saling ngomong. Dan saya tak bisik-bisik sama pasnya itu malah ngomong terus sama pasnya di gitu, diem aja gitu, jangan ngomong, karena kalau ngomong itu ada yang mengatur itu, katanya ada yang patroli saat itu. Tapi untuk orang aparat yang patroli itu juga tidak tidak memakai senjata seperti pistol, itu enggak. Jadi kayak bawa itu kayak tombak gitu, dan ada listriknya itu. Tombaknya itu seperti berkelok gitu, kayak keris gitu. Di tombak terus matanya itu kayak keris dan ada listriknya. Nah itu kayak naik kayak piringan itu, kayak piringan terus dia di atasnya gini. Nah itu dia keliling-keliling. Nah ini ini kota yang aneh sebenarnya. Sementara pakaian aparatnya itu juga kayak pakai, itu laki-laki kayak pakai rok gitu. Jadi ininya pakai atasan juga, terus ada bawahannya itu kayak rok dan sepatu boot. Nah itu seperti itu, jadi infrastrukturnya seperti itu. Jadi kebanyakan memang besi, dan sepertinya mereka menggunakan untuk menerangi kotanya itu kayak pakai sebuah source-nya di tengah kota itu kayak kristal, tapi kristal ini kayak besar sekali dan itu mengalirkan energi ke kota-kota tersebut. Jadi kota-kota itu ada sebuah daya dari sebuah kristal besar sekali di tengah kota, mungkin agak masuk di tengah kota gitu. Jadi memang di situ juga dijaga. Ada juga tembok yang cukup tinggi, dan di situ ada penjaga. Ketika kita mau ke situ kita harus lapor dengan aparatnya yang ada di situ. Terus kalau dibilang di situ pemerintahannya apa saat itu, sepertinya kerajaan kalau saya melihat seperti. Jadi bukan presiden, bukan apapun itu perdana menteri atau apa, tapi sepertinya kerajaan. Jadi hierarkinya adalah kerajaan di situ. Terus kebanyakan mata pencahariannya ya banyak. Ada beberapa petani ada, terus guru juga ada, sekolah juga ada, terus mereka juga mempelajari bahasa manusia seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Ada juga yang memang didatangkan dari alam manusia, artinya pengajarnya juga datang dari manusia yang memang sudah masuk di sana dan menjadi penduduk di sana. Bagaimana cara membedakannya? Ya bentuknya itu sama seperti orang Indonesia pada umumnya. Saya nggak tahu orang Indonesia, tapi kalau orang Saranjana itu beda, kulitnya lebih terang gitu. Ya kayak orang-orang Korea gitu, kulitnya putih gitu, putih bersinar, dan rambutnya si Pasha ini memang agak pirang. Kalau yang satunya enggak, satunya memang hitam, yang Tio itu hitam tapi kulitnya memang terang. Nah seperti itu. Saya jalan itu bertiga, antara saya, Pasha, dan Tio itu jalan terus dan melihat apapun yang ada di sana seperti itu. Dan jalannya memang naik turun berkelok gitu, dan memang suasananya sepi, hening gitu, tidak ada keramaian lalu lalang. Dan saya itu tidak mendengar suara mobil, itu juga tidak ada suaranya sebenarnya. Kok nggak ada suaranya, aneh sekali. Cuman mungkin tenaga listrik atau apa, tapi yang jelas di situ source-nya sumber dari
vakum yang besar atau apa ya, kayak nuklir gitu, untuk mengalirkan di kota-kota itu. Dan kalau dibilang kota modern, ya memang kota tersebut modern ya saat itu maksudnya ketika saya ke sana. Dan saya tidak akan beberapa lama di sana karena saya tahu bahwa alam tersebut waktunya berbeda dengan alam manusia. Saya di sana beberapa menit, di sini mungkin sudah bisa 1 hari. Makanya saya begitu gitu langsung saya minta dipulangkan oleh pasien. Sudah tahu gitu, sudah sampai cukup gitu, sudah cukup. Dan saya bilang cukup, sudah tahu. Dan you udah bawa ke saya ke sini, saya akan menceritakan ke Sobat Irasional mengenai kota Saranjana. Anda boleh percaya, boleh tidak, tapi yang jelas ini adalah proses saya astral projection ketika ada tamu dari kota Saranjana. Apabila Anda memiliki kemampuan khusus ingin membuktikan kebenarannya, silahkan saja sebut namanya Pasya dan Tio dari Saranjana. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mengenai kota Saranjana. Apabila ada kesalahan saya dalam menyebut kota atau nama, saya mohon maaf. Jadikan video ini sebagai hiburan saja. Dan apabila Anda masih penasaran mengenai kota Saranjana, saya harapkan ketika nanti channel ini berkembang, misalnya kita 100.000 subscriber, kita ke sana untuk mencari di mana letak kota Saranjana. Saya mohon untuk selalu dukung channel ini supaya kita bisa berkelana atau berkelana seperti Bang Roma. Kita bisa menuju area-area yang memang di luar Jawa atau memang di daerah Jawa yang memang belum pernah kita sambangi atau belum disambangi oleh konten kreator lain. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang.